TBL kebetulan di blok sistem organ genitalianya itu mengenai penyakit menular seksual atau duh tubuh dan ulkus pada laki-laki maupun perempuan dengan beberapa jenis penyakit yang ada tertera dalam tabel. Cuman aku pikir kalau 2 jam mungkin nggak sempat kayaknya membahas semuanya ini. Jadi aku memasukkan aja yang mendekati dan yang sering masuk. Misalnya molluscum contagiosum ini aku nggak terlalu masukin, aku nggak terlalu bahas. Terus misalnya scabies dengan pediculosis pubis juga aku biasa nggak terlalu bahas juga karena apa namanya, scabies itu kan kita tahu kalau misalnya penyebabnya kutu. Kutunya itu Sarcoptes cabi dengan pediculosis pubis itu atau dengan nama lain Tirus Pitus pubis. Nah, itu bukan hanya berdasarkan kelainan infeksi menular seksual, maksudnya bahkan dengan higienitas yang rendah pun atau yang buruk itu bisa terjadi bahkan bukan melalui sexual transmitted gitu. Jadi mungkin kalau untuk hal seperti itu aku mungkin agak ini apa namanya kurang dibahas. Sama aku masukkan juga tentang Condylom acuminatum. Ini mungkin antara tumor Buschke Lowenstein dengan Condylom acuminatum aku cuma bahas tentang Condylom acuminatumnya saja karena Condylom acuminatumnya saja bahkan sudah kompetensi 3A di mana kompetensi 3A itu kita memberikan terapi awal kalau memadai dan sesuai di fasilitas yang ada di tempat praktik nanti. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya mau atau nggak mau pasti rujuk. Apalagi yang tumor. Jadi kita sebagai dokter umum nantinya sebelum berlanjut ke tahap spesialis itu belum bisa berbuat banyak tentang penyakit ini. Jadi yang ini aku skip aja. Nah, jadi ada berapa penyakit tuh? Ada satu, dua, tiga. Ada 3 penyakit, empat lah. Mungkin nggak terlalu banyak. Sisanya ya aku masukin semua beserta dengan HIV tanpa komplikasi. Nah, di sini aku melihat pembahasannya itu mulai dari klasifikasi, kemudian ada etiologi, patogenesis, terus pendekatan diagnosis, pemeriksaan penunjang, sampai mungkin ada beberapa tata laksana. Eh, untuk penulisan resep, ini mudah aja, nanti di belakang aja, di akhir kelas tuh. Terus, aku juga tangkapnya kalau misalnya kita bahas TBL gini, terus beberapa materi seperti ini, biasanya ini mungkin akan dipersiapkan untuk bahan SOKA. SOKA itu semacam ujian yang dilakukan dengan presentasi, di mana masing-masing orang ya pasti dituntut untuk memberikan satu penyakit gitu. Misalnya penyakit ini, bisa anggaplah trichomoniasis. Pengkajiannya gimana, definisinya gimana, penyebabnya apa yang diperiksakan dan apa yang menjadi tata laksananya. Nah, jadi ada beberapa penyakit yang aku sempat carikan mind map-nya. Kalau misalnya ada yang mau dihafal juga boleh dari mind map itu, aku tetap taruh dalam slide. Terus ya, itu aja sih sebenarnya. Nah, tanpa basa-basi lagi, aku langsung lanjut saja ke slide-nya ini. Nah, jadi TBL kali ini kita tuh membahas tentang sexual transmitted infection atau sexual transmitted disease, di mana penyakit-penyakit ini sebagian besar atau hampir seluruh kasusnya itu terjadi karena adanya pergaulan bebas dengan melibatkan lebih dari satu partner. Nah, jadi apa yang menjadi masalahnya adalah eh, ketidakbersihan atau istilahnya kuman yang ada dalam suatu pasien yang mengidap penyakit seperti ini itu diteruskan ke orang-orang yang juga menggunakan jasa, istilahnya jasa untuk STI ini. Ya, sebelumnya juga kalau misalnya ini kan bulan puasa, jadi mungkin aku agak ngerem dikit membahas tentang kalimat-kalimat atau kata-kata yang berbau agak apa namanya seksual gitu. Jadi ya mohon dimaklumi. Nah, tanpa basa-basi, yang pertama itu membahas tentang yang namanya uretritis. Jadi uretritis sebenarnya ada dua. Uretritis itu dengan kata lain, uretritis berasal dari, bukan ini, berasal dari, ini uretra, itis itu mengartikan peradangan. Nah, uretritis itu menjadi dua kasus. Kenapa dibedakan menjadi uretritis GO dan non-GO? Uretritis itu non-GO. Di mana uretritis gonore adalah penyakit
radang uretra yang disebabkan oleh penyakit khas, patogen khas Neisseria gonorrhoeae dengan masa inkubasi rata-rata 2 sampai 5 hari dalam kurun 14 hari. Jadi kalau ada orang yang bisa dapat mungkin 3 4 hari, ada yang mungkin harus lebih dari 7 hari baru kelihatan, kayak gitu. Nah, tidak selamanya harus dalam 2 sampai 5. Jadi misalnya kalau ada orang nih bermain dengan, ya, kebanyakan kasus pasti tulisnya PSK gitu kan, atau yang, ya, pemain seperti itu. Nah, itu misalnya aku nih dok sudah 5 hari, 8 hari kok nggak ada gejala, berarti aku sehat kan? Nggak bisa, belum bisa dibilang seperti itu. Harus tetap diobservasi gejalanya sampai 14 hari. Kecuali dia katakan, aku pernah main dengan orang seperti itu. Nah, itu sekitar 3 minggu yang lalu. Oke, berarti kan dia sudah melewati dari 2 minggu. Itu bisa dikatakan berarti pasangannya nggak ada GO-nya gitu. Kecuali misalnya dalam soal dia bilang dia 8 hari. Nah, ini masih perlu observasi gitu. Terus gambaran klinisnya biasanya kalau gonorrea itu biasanya sama kayak urethritis biasa, cuman khusus gonorrea ini pada laki-laki disebutnya itu mukoid. Mukoid itu dari kata dasar mukus sama dengan kental. Jadi dia itu pasti kental. Kalau lawannya mukus, mukus itu lawannya serous, serous atau encer. Serous ini biasanya ada akibat infeksi virus dan bakteri. Salah. Sorry, sorry. Infeksi virus dan reaksi alergi. Nah, eh, kenapa bisa mukoid? Karena penyebabnya adalah ini, bakteri. Terus uretritis non gonore, ya sebentar aja sih. Terus selain itu gejala apa lagi? Karena disertai dengan darah segar. Darah segar itu artinya ada perlukaan, ada luka pada mukosa uretra. Kenapa bisa luka? Karena mukosa uretra itu salah satu mukosa yang tipis. Nah, akibatnya gonore ini kan dia bereplikasi, kemudian dia bakteri sifatnya mengeluarkan toksin, dia akhirnya jadinya bisa merusak mukosa dan akhirnya bisa berdarah. Atau bisa jadi mungkin dia komplikasinya ke batu gitu dan sebagai macamnya. Bukan batu, sorry. Batu. BSK. Ada juga urgensi berkemi. Nah, ini khasnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang ISK, ISK atau infeksi saluran kemih, ini kalau ISK bawah, mulai dari uretritis sampai di sistitis, ini pasti gejalanya urgensi berkemih. Nyeri, tidak nyaman pada abdominal. Di abdominal bagian mana biasanya ini suprapubik. Atau kalau uretritis, uretra itu biasanya ada juga menjalar ke inguinal. Terus ada demam karena jelas infeksi, nyeri saat ereksi, kemudian epididymitis dan prostatitis. Nah, ini epididymitis dan prostatitis ini adalah bisa menjadi komplikasi, komplikasi gitu. Nah, kemudian pada wanita 60 sampai 80% tidak menunjukkan gejala yang khas gitu. Jadi dia sebagian besar pada pasien-pasien GO, kalau misalnya wanita, ini. Jadi kalau misalnya wanita saja yang nggak ada gejalanya, terus ternyata wanitanya itu adalah pemain atau misalnya pekerja PSK gitu, wajar kalau misalnya kitanya yang anggaplah ada laki-laki mau nyoba, kebetulan nemu wanita dengan ditanya ada masalah pada ini nggak ada. Tapi pada saat main laki-lakinya kena, wajar aja karena 60 sampai 80% wanita tidak menunjukkan gejala GO. Kalau di uretra ada apa namanya ini, ada discharge, wajar berarti tempat mainnya di wanita itu bukan uretra karena penetrasinya masuk di bagian vagina, makanya masuk jadi vaginal discharge gitu. Tetapi komplikasinya bisa tetap ke arah uretritis. Dysuria.
Kemudian perdarahan intermenstrual atau spotting, dyspareunia, nyeri saat berkemih. Sorry, ini dyspareunia ini nyeri saat berhubungan seksual ini. Ini harusnya ber, hmm, nyeri saat berhubungan, bukan ini. Kalau misalnya nyeri saat berkemih itu, nyeri kemih itu istilahnya dysuria, bukan dyspareunia. Kalau dyspareunia itu nyeri saat berhubungan. Nah, dan nyeri abdomen bawah ringan atau paling khasnya bisa ke arah komplikasi PID atau pelvic inflammatory disease gitu. Nah, khusus pada wanita, entah dia ureteritis gonore, entah dia ureteritis non gonore, entah dia trichomoniasis, bakterialis, bakterial vaginosis dan sebagainya macamnya yang menyebabkan nyeri pada abdomen itu kita biasanya apa namanya? Curiganya ke arah PID atau pelvic inflammatory disease, sehingga untuk pasien-pasien wanita, baik dia kasus interna, misalnya ada batu saluran kemih, atau ada kecurigaan ke arah appendicitis, usus buntu, peradangan usus buntu, ini appendicitis, selalu pikirkan juga diagnosis banding untuk ke arah PID itu. Itu karena bisa sebanyak juga kasus yang ternyata dia miss. Curiganya karena appendicitis. Pada saat dilakukan perabahan pada perut kanan bawah, nyeri. Oh, berpikirlah orang karena appendicitis, ternyata cek per cek setelah dilakukan USG, ternyata dia hanya PID atau pelvic inflammatory disease. Maka konsul yang harusnya kita lakukan ke obgyn, kita salah konsul ke interna gitu. Jadi khusus pada pasien wanita, untuk kasus-kasus nyeri abdomen, jangan lupa pikirkan juga ada PID-nya atau lain-lainnya gitu. Jadi bukan hanya masalah misalnya batu saluran kemih, nyeri di pinggang, kemudian ada nyeri appendix. Nah, pikirkan juga diagnosis bandingnya dengan PID, pelvic inflammatory disease. Oke. Nah, terus next, ini adalah gambaran apa namanya? Gambaran dari mind map. Misalnya ada beberapa faktor nih. Ternyata ada faktor neonatal, ada faktor seksual, kemudian ada faktor autoinduklasi. Nah, ini bisa membuat dia melekat pada mukosal atau sel mukosa. Nah, ini bakteri atau bakteri gonorea yang melekat ini bisa membuat protein-protein dan membuat pori-pori gitu. Sehingga dia membuat yang disebut sebagai luka, perlukaan hanya untuk masuk ke dalam sel. Nah, menginvasilah dia masuk ke dalam mukus, menginfeksi dan akhirnya memberikan beberapa jenis gejala gitu. Sign and symptom of skin, maksudnya ini. Terus Chlamydia trachomatis sebagai salah satu penyebab paling sering dari kasus uretritis non gonore. Meskipun banyak lagi. Misalnya kalau kita misalnya melihat ISK bawah sendiri, ISK dia masuk salah satu ISK dengan akibat STI, tapi ISK yang non, oh sorry, bukan ini. Kalau kita bicara ISK yang non STI, paling banyak itu sistitis pada wanita. Nah, penyebabnya paling banyak apa? Bakteri normal, E. coli, atau bisa juga golongan Klebsiella. Tapi karena penyebabnya ini adalah STI, artinya dia penyebabnya paling banyak non gonore itu khusus Chlamydia trachomatis gitu. Paling banyak. Nah, jenis gejala klinisnya jelas. Uretra juga. Kalau misalnya dia Chlamydia masih bakteri, sifatnya ini pasti mukoid juga gitu. Krustasi, krusta itu misalnya pada apa namanya akibat apa ya kayak perlukan begitu. Ini kan kurus artinya dia sudah kayak darah-darah yang mengering. Ini artinya kayak pos luka yang mengering karena dia infeksi bakteri. Biasanya itu ada pus. Biasanya paling banyak itu pus yang mengering di pinggir-pinggirnya.
Dysuria, ini jelas dysuria, nyeri berkemih, gatal, dan ya Pak, ada juga biasa ada simptomatis. Oke, iya. Ini juga gambaran mind mapnya. Kalau misalnya lower urinary tract infection ini banyak. Ini aku ambilnya, aku dapatnya yang bukan mungkin yang secara umum ya. Cuman secara pathofisiologinya sama saja. Tergantung tempatnya. Entah dia lower urinary tract infectionnya itu bukan di sistitis, tetapi bisa juga di uretra. Kurang lebih sama saja. Cuman bedanya kalau misalnya dia yang non STI, untuk kenanya di uretra itu jarang. Karena uretra itu tempatnya flow. Nah, ini pasti flow-nya jalan terus. Flow jalan terus. Misalnya orang berkemih saja bakterinya butuh beberapa jam waktu untuk bisa berinkubasi dan menimbulkan gejala, menginvasi. Ternyata saat orang berkemih keluar lagi bakterinya, berarti nggak jadi lagi dia invasi. Paling banyak memang di sistitis, cuman ya kemungkinan sama semua sih penyebabnya gini. Suprapubic tenderness ini khusus pada sistitis. Sisanya sama, WBC, colony count, nitrate, bakterial, dan lain-lainnya. Nah, ini gambaran dari sindrom Duh genital, entah dia gonore maupun non-gonore. Nah, bisa juga ternyata yang non-gonore kan akibatnya ureaplasma atau mycoplasma genitalium. Nah, ini pneumocoporulen dan mukoid. Dua-duanya muko, artinya kental. Purulen, purulen itu pus, artinya warnanya kekuningan. Mau dia kekuningan, mau dia kehijauan, tetap namanya pus. Kalau mukoid, itu dia kental, tapi bening. Nih, pemeriksaannya ternyata gram negatif Diplococcus untuk gonore yang mana di sini gambarnya ini. Ini kan epitel, ini epitel. Yang bakterinya ini yang kecil. Ini GO bakteri. Kalau gram negatif jelas warnanya dia kemerahan karena kalau yang positif dia mengikat methylene blue kan. Kalau misalnya dia gram negatif juga ini dia warnanya oh sorry ini harusnya biru dia gram positif Diplococcus ini bakterinya nih. Itu sih. Nah, pemeriksaan penunjangnya ya ini sampelnya urin pagi. Urin pagi itu harus urin yang entah dia kumpulin 24 jam atau hanya 8 jam bisa juga. Yang penting dia pagi. Kenapa bukan diambil midstream? Midstream itu kesannya steril. Sehingga takutnya bisa eh, takutnya dia negatif palsu. Nah, dari awal berkemih, kenapa? Karena semua bakteri, kalau misalnya pagi hari ini kan dia si- fisika urinaria, kemudian lanjut ke uretra. Ini kan urin pagi-pagi ini. Kalau pagi-pagi kita tidak beraktivitas, kemudian urinnya menumpuk, otomatis molekul-molekul yang berat itu akan cenderung ada di bawah. Sehingga kalau dia keluar dari uretra, tentu banyak bakteri yang ngikut gitu. Daripada yang midstream. Kalau misalnya midstream bakterinya semua udah hilang, baru diambil sampelnya ya bisa saja negatif palsu gitu. Ini sudah tadi pemeriksaan. Kalau di soal cari kalau ditanya pemeriksaan penunjang yang gold standar atau misalnya definitifnya untuk gonore maupun non gonore, cari yang NAT ini, nucleic acid amplification test. NAT itu semacam pemeriksaan laboratorium, jadi dia bukan mikroskopik gitu. Ini untuk terapinya gonore dan urovirus non gonore langsung saja diberikan persamaan. Kenapa langsung diberikan persamaan? Karena tadi setelah kita lihat gejalanya itu kurang lebih serupa. Terus
Kalau kita mau menunggu hasil kultur atau kita menunggu hasil mikroskopik, itu makan waktu. Belum persiapan preparatnya, belum pengikatan kartunya, belum juga eh, apa namanya, belum juga untuk pembacaan hasilnya, belum dilihat dulu, belum lagi diperlihatkan berapa per lapang pandang dan sebagainya macamnya. Nah, itu butuh waktu. Jadi biasanya juga kalau orang ke klinik atau misalnya ke puskesmas atau ke poli, itu mereka nggak apa ya, istilahnya mau cepat gitu. Ya udah, langsung di treat aja dua-duanya, langsung dikasih cefixim ditambah dengan azitromisin biasanya. Kalau nggak ada ya salah satunya bisa doxycycline atau ini masuk terapi alternatif lainnya gitu. Tapi untuk first lainnya itu dipakai cefixim dan azitromisin atau doxycycline gitu. Ini tambah. Jadi untuk pengobatannya kalau misalnya sejauh aku dulu ujian juga tentang urogenital ini, biasanya kalau ada kasus-kasus infeksi ISK et causa gonorrhea maupun gonorrhea, terapinya itu nggak sendiri. Misalnya pilihan A cefixim, pilihan B azitromisin enggak. Mereka langsung sambung azitromisin ditambah cefixim atau azitro ditambah doksi atau azitro ditambah eritro. Nah, ini yang terkecoh gitu. Jadi hafal ini saja, hafal masing-masing terapinya apa. Kalau mau mudahnya, lihat saja. Lini pertama itu cefixim dan yang alternatif itu ada ceftriaxone. Ini golongannya cefalosporin. Ada golongan antibiotik cefalosporin, ini juga cefalosporin. Ini golongannya. Maka ini juga golongannya makrolit dan ini golongannya quinolone. Nah, jadi golongan obat gonore itu mostly adalah cefalosporin ditambah golongan makrolit untuk non gonore atau quinolone. Atau di sini. Jadi kalau gonore itu cefalosporin ditambah untuk non gonorenya itu makrolit atau quinolone. Nah, berarti beda banget jenisnya. Wajar aja. Cara mekanisme kerjanya juga beda. Gitu. Jadi cefalosporin untuk gonore, urethritis non gonore dapatnya makrolit dan quinolone. Lanjut. Nah, kemudian penyakit sifilis. Sifilis itu orang kenal juga dengan istilahnya raja singa. Gejalanya lebih ke arah ulkus. Dengan masa inkubasi 2 sampai 6 minggu ini lebih parah. Ini setengah bulan sampai 1,5 bulan pasca infeksi. Pasca infeksi maksudnya apa? Pasca koitus dengan pasien gitu. Nah, jadi terbagi jadi beberapa stadium misalnya. Stadiumnya itu ada yang dia inkubasi. Pas inkubasi itu nggak ada gejalanya. Kalau misalnya lesi primer, dia lesi yang khas pada genitalia. Itu dia bentuknya lebih ke ulkus. Kemudian sifilis sekunder itu penyebaran sistemik. Entah dia pruritus, kemudian entah dia ulkus juga, tapi letaknya non genital gitu. Stadium subklinis. Nah, setelah sekunder masuk ke stadium subklinis, itu nggak ada gejalanya karena dia bisa berlatih. Jadi dia tidur dulu. Setelah tidur baru bangun, langsung masuk di tersier yang paling parah, melibatkan central nervous system. Ini saraf pusat, pembuluh darah besar dan pembentukan guma. Nah, kalau dia sudah melibatkan CNS atau saraf pusat, ini yang bahaya. Takutnya dia kena ke arah meningitis, kemudian encephalitis, atau gabungan gitu. Ya, kalau misalnya bukan
Misalnya bukan meninggoy pasiennya, ya bisa gangguan kesadaran. Kemudian gejalanya ya iskemik seperti misalnya seperti stroke atau kejang, bermacam-macam. Kemudian, nah ini kalau sifilis primer, dia biasanya ada disebut sebagai kankre. Kankre itu kalau dia bilang ulkus yang seperti ini, eh sorry ya, ada gambar yang mungkin nggak senonoh, cuman aku mau nggak mau ya masukin aja. Dia ulkusnya lihat dia punya apa namanya tepinya itu rata, bersih, rapi. Kemudian dasarnya dia macam lukanya tuh sopan banget, nggak ada pusnya. Kemudian dia khasnya ini tidak nyeri, disertai dengan pembesaran KGB atau kelenjar getah bening. Ya regional, regional itu paling banyak di mana? Di inguinal. Kalau yang sekunder, dia menuju ke arah sistemik. Nah, sistemik itu maksudnya seluruh tubuh, entah dia gatal-gatal, dia ulkus atau pruritus dan sebagainya macamnya. Dan ingat lagi, dia untuk gejala ini tidak nyeri plus tidak gatal. Itu hasil sifilis. Sifilis itu gejalanya nggak ada keluhan nyerinya, nggak ada keluhan gatalnya. Paling ini karena dia infeksi sistemik, paling demam. Kalaupun ada nyeri, nyeri di bagian nyeri menelan. Ini biasanya faringitis, komplikasi ke faringitisnya. Penurunan berat badan, malah anoreksia, nyeri kepala. Ini kalau sudah sampai pengaruhi CNS. Meningitis atau meningismus. Nah, meningitis itu ya infeksi disertai dengan kaku kuduk. Tapi kalau meningismus itu dia gejala yang mirip dengan kaku kuduk, tapi dia nggak seperti meningitis. Jadi meningitis itu orang-orang bisa mengalami penurunan kesadaran atau bisa nyeri hebat. Tapi kalau meningitis dia kaku kuduk, nyerinya itu nggak ada. Dia nggak nyeri. Jadi dia hanya sekedar kaku saja. Kalau meningitis, nyeri. Nyeri. Gitu. Anoreksia biasa itu malas makan. Sehingga bisa jadi anoreksianya menyebabkan penurunan berat badan. Nah, kalau tersier dia itu sudah mengalami pembentukan guma. Guma itu semacam nodular yang raksasa seperti ini. Ini isinya, kalau tidak salah, pus. Ingat bahwa dia juga tidak nyeri. Gitu. Dia nodular ulkus, tapi sifatnya nggak nyeri. Gitu. Ya, tersier, kalau dikatakan tersier, dia sudah sampai di otak, meningitis, atau sistem kardiovaskuler. Itu aja sih. Kalau ini sifilis, ini juga model dari mind map-nya, kurang lebih bisa dilihat. Ada beberapa jenis pada primary sifilis dengan masa inkubasi 10 sampai 90 hari atau sampai 33 bulan. Bisa ini infiltrasi lokal, terus dia masuk ke sifilis kalau tidak diobati, masa laten, setelah masa laten atau bisa terskip masa latennya langsung ke dalam tersier dan bisa menyebabkan ke lesi-lesi ke sistemik. Oke, ini gambaran dari sifilis. Mohon maaf, aku juga masukin lagi. Nih, lihat ulkusnya tuh rapi sekali. Nggak ada semacam dia mau dibilang nggak apa kayak bukan infeksi. Iya, karena nggak ada tanda haspusnya kan, gitu. Dan umumnya dia biasanya hanya ulkusnya itu biasanya cuma satu. Beda dengan yang ulkus Moller. Nah, ini untuk sifilis primer ini ulkusnya disebut juga sebagai ulkus dum atau nama lain kankre. Ini kankre. Kalau ya pemeriksaan dulu ternyata dia pemeriksaannya yang khas adalah ini dark field microscope. Dia ini yang mana dibilang eh ini apa namanya terpenambang palidumnya ini yang panjang-panjang ini. Inilah bakteri penyebab sifilisnya. Yang panjang dalam bentuk spiral ini.
Ini pemeriksaan yang ya khas khusus untuk terperiman palidum, sifilis. Tapi kalau misalnya yang serologi atau secara tidak langsung atau laboratorium, bisa TPHA, bisa THBS, dan untuk VDRL atau RPR ini bisa dilakukan di Vaskes Primer, namanya atau Puskesmas. Jadi kalau misalnya ada tes atau misalnya direspon sama dosen nih, apa pemeriksaan dari sifilis yang bisa dilakukan di Vaskes Primer? Jawabannya adalah VDRL ataupun RPR itu. Di sifilis primer non reaktif, dapat reaktif non reaktif, sekunder dia pasti reaktif. Tapi kalau pemeriksaan TPHA pasti mau primer, sekunder, laten itu reaktif. Kenapa bisa RPR atau VDRL bisa non reaktif? Karena tingkat sensitivitasnya yang kurang gitu. Sensitivitasnya dia nggak terlalu sensitif. Misalnya kalau kuman dari Treponema pallidumnya itu nggak sampai angka berapa gitu, dia nggak akan terdeteksi sama apa namanya rapid testnya dari kitnya gitu, nggak ada terbaca. Karena untuk RPL dan VDRL ini dia masuk tesnya kualitatif. Kualitatif. Jadi dia berdasarkan strip saja gitu, semacam apa ya? Kalau tahu tes spek itu kan dia kalau bisa dua garis positif. Nah dia seperti itu kurang lebih. Tata laksana. Tata laksana yang mudah diingat untuk penisilin sifilis ini adalah ini, penisilin benzatin 2,4 dibagi dua, bokong kiri dan bokong kanan, bokong kanan, bokong kiri. Jadi masing-masing 1,2, 1,2. Suntikan intramuskuler atau bisa juga, oh ya, intramuskuler khas. Intramuskuler SD itu adalah single dose. Single dose itu maksudnya pemberian sekali saja, satu kali pemberian. Jadi betul-betul satu kali saja gitu. Nah, kalau dia masuk di stadium laten atau misalnya melewati sekunder, dia sudah betul-betul nggak bergejala, ya terpaksa harus diulang beberapa minggu, misalnya hari ke-1, hari ke-8, dan hari ke-15, atau bisa juga dibilang minggu ke-1. Minggu ke-1, kemudian 2, dan 3. Nah, selain itu, kalau misalnya nggak ada benzatin, baru dipikirkan misalnya kokain injeksi, doxycycline, erythromycin, tetapi paling banyak digunakan sampai sekarang dan masih sensitif adalah ini, G-benzatin. Langsung tusuk di pantatnya, kiri 1,2, kanan 1,2. Itu. Beda dengan kankeroid atau ulkus Molle, ini adalah ulkus akibat Haemophilus ducreyi yang memiliki manifestasi seperti ini. Tepinya irregular, kemudian dasarnya kotor, jadi benar-benar luka yang istilahnya menjijikkan gitu. Ini bedanya dengan sifilis tadi. Sifilis itu lukanya masih bagus, masih bersih, masih rapi. Sedangkan kalau ulkus akibat leukemia ini nyeri, kemudian tepinya irregular, dasarnya kotor, dindingnya bergaung. Jadi dia itu apa ya? Kalau ini ada, bahkan ada perdarahan di sini, ini ada darah. Dan ini pasti mengganggu banget. Jadi biasanya kalau misalnya ada kayak sifilis gitu kan orang-orang masih bisa nahan nih. Biasanya ada yang malas berobat, ya dibiarkan aja karena dia tidak nyeri, cuman ulkus. Bahkan izin ya, kalau misalnya dia gunakan celana, terus dia eh, terkena ke celana misalnya atau celana dalam begitu, dia nggak nyeri. Dia nggak nyeri juga kalau misalnya di sifilis itu. Cuman kalau kankeroid ya nyeri dia. Makanya kalau orang kena kankeroid dia akan apa yang namanya langsung ke dokter gitu karena nyeri. Kalau sifilis enggak, dia biasa biarin. Makanya banyak yang masuk di stadium sekunder atau tersier. Ini partisipannya berkurang, ada yang aku terlalu cepat atau ada yang gak dimengerti atau bagaimana? Aku bagaimana ini?
Oh iya, oke. Aku izin lanjut aja lah ya kalau gitu. Nah, em, ini pemeriksaan penunjangnya untuk ulkus moldo ini atau aneuploid, ya ternyata ambil pusnya. Kita ambil yang paling kotor. Kenapa? Ya, paling kotor itu dasarnya. Ini adalah pus. Masih bentar. Ini pus. Diambil pusnya, dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini penyebabnya Coccobacillus negatif gram atau school of fish. Jadi semacam school of fish itu gambaran atau istilah khasnya untuk ulkus molar pankreoid. Itu kalau misalnya dalam pemeriksaan gram kita akan tampak seperti ikan-ikan yang berenang. Kenapa? Karena dia rapat berkoloni gitu. Berkoloni. Kalau gold standar tetap kultur untuk sekaligus menentukan dia jenis antibiotiknya. Untuk menentukan antibiotik yang mana dia resisten dan yang mana dia sensitif. Nah, mediumnya apa? Muller Hinton agar gitu. Sekitar masa paling lama 1 minggu lah bisa dilihat hasilnya. Tata laksananya jelas karena dia akan kroid, dikasih bisa juga ciprofloxacin, erythromycin, azithromycin atau ceftriaxone gitu. Ini dosisnya 2 kali 5 PO selama 3 hari atau erythromycin juga 1 minggu. Kalau trichomoniasis, nah ini trichomoniasis yang kita sekarang beralih ke penyakit-penyakit vagina atau organ genitalia dari perempuan. Nah, rekomendasi ini masuk dalam satu protozoa, ini berflagela, sehingga dia sifatnya motil dengan khas 2 inti. Ini 2 inti. Flagelanya 1, 2, 3, 4. Jadi dia khas Trichomonas vaginalis itu 4 flagela plus 2 inti. Jadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit atau masuk di soal ujian nih, ditanyakan Trichomonas vaginalis khasnya gimana? Ya, protozoa yang memiliki 4 flagela dengan 2 inti. Manifestasi klinisnya ya ini, sekret seroporulen. Seroporulen. Kenapa sero? Karena bukan bakteri, tapi bisa juga mukopurulen kalau dia ada koinfeksi lain. Atau mungkin terlalu kental. Tapi dia khas purulen karena dia mungkin dia menggunakan apa ya, kayak dia makan apa, dia menginvasi kemudian ada toksin dan dia membuat lisis-lisis dari sel epitel itu berbau tidak enak, berbusa kemerahan sebab khasnya itu dia ini strawberry cervix. Nanti dilihat di belakang modelnya gimana strawberry cervix. Jadi dia seperti kayak digigit-gigit, ada bintik-bintik merahnya. Nah, selain itu gejalanya rata-rata sama. Dispareunia, pendarahan pasca coitus, pendarahan intramenstrual. Kalau laki-laki juga ya paling discharge lagi, dysuria, poliuria, sakit mukoid, purulen, urin jernih, tekanan telat benang-benang halus, sering asimptomatik dan lain-lainnya. Nah, ini kalau protozoa flagel itu yang ini. Kalau yang bulat ini yang rapi ini, epitel bisa, sel darah merah juga bisa kalau dia menyebabkan perdarahan. Kayaknya pernah kalau menggunakan gram stain atau Giemsa, pewarnaan Giemsa. Terus nih, obat-obatnya adalah ini, metronidazole. Karena dia masuk di protozoa, protozoa atau masuk golongan parasit, obatnya bukan antibiotik tetapi antiparasit, yaitu metronidazole atau tinidazole. Nah, cara ingatnya ya ini, yang belakangnya dazol, 0,2 gram per oral single dose atau sekali minum, atau bisa juga 2 kali 500 selama 7 hari. Beda dengan vaginitas bakterial, disebabkan paling banyak oleh Gardnerella vaginalis, itu khasnya klusel dengan menggunakan kriteria Amsel itu klusel itu kayak gimana? Jadi kayak gini, dia khas epitel yang intinya itu sangat prominent, yang sangat terlihat jelas. Intinya itu dia seperti menyala. Kan biasanya kalau sel-sel itu, sel-sel dalam tubuh itu intinya dia padat, kemudian dia di pinggir. Kalau ini klusel enggak. Klusel itu rata-rata intinya dia di tengah gitu. pH-nya di atas 4,5, sekret gabungan with test positif. Jadi with test itu kalau misalnya apa namanya, sekretnya itu diambil, ditaruh di atas kaca objek, terus diteteskan KOH. Positif jika apa? Memberikan bau amis.
Atau istilah lainnya juga itu adalah fishy odor. Amisnya itu kayak ikan basi. Aku belum pernah dapat sih, untungnya. Cuman kata-kata orang-orang kalau misalnya dapat yang bau seperti ini sudah sudah ketahuan gitu, sudah bakal diingat sekali aja cium baunya itu udah dapat baunya, sudah diingat gitu. Obatnya sama. Karena vaginasi bisa diberikan metronidazole atau clindamycin. Clindamycin itu khusus antibiotiknya yang ini. Cuman yang lainnya adalah ini, metronidazole. Bisa juga yang intravaginal dalam bentuk gel, kemudian ada yang per oral juga. Nah, ini like sama juga kayak misalnya Trichomonas, dia 2 gram PO SD, single dose. Candidosis vulvovaginalis. Candidosis itu disebabkan karena adanya Candida albicans. Candida albicans itu adalah jamur atau fungi atau jamur, sehingga gejalanya itu kurang lebih dominannya itu adalah gatal. Berbeda dengan misalnya bakterial vaginosis dengan Trichomonas vaginalis, Candida albicans itu gatalnya itu luar biasa. Gatalnya Candida ini melebihi dari bakterial vaginosis ataupun Trichomonas. Lecet. Lecet itu biasanya paling banyak karena digaruk. Saking gatalnya. Mereka garuk, lecet. Jarang kalau misalnya jamur itu nggak bikin lecet. Maksudnya bikin lecet itu biasanya jarang. Cuman mereka itu paling banyak lecet karena sering digaruknya aja. Dua vagina berwarna putih seperti susu, menggumpal dan tidak berbau. Lesi satelit, plak erytem, nggak ada ya? Oh ada, ntar aja. Pemeriksaan penunjang itu KOH langsung 10%. Kenapa? Karena pemeriksaan KOH ini khas untuk apa namanya jamur. Ini khas untuk fungi. Kalau bisa diperhatikan juga baik di kasus-kasus dermatovenerologi atau kulit mau penyakit apapun misalnya dermatitis atau tinea itu pasti ada KOH-nya hanya untuk melihat HIVA. Untuk Candida dia khasnya itu bersifat pseudo-HIVA. Mantusnya. Pseudo nanti aku ubah deh di sini HIVA. Oh, nggak usah, langsung aja. Pseudo-HIVA. Yang mana dibilang pseudo-HIVA? Pseudo-HIVA itu dikatakan yang ini. Jadi kalau misalnya hifa pada jamur itu biasanya dia macam cabang, tapi dia ada sekat-sekatnya. Itu hifa sejati. Hifa sejati biasanya ada sekat-sekat. Nah ini kenapa dibilang dia pseudo? Pseudo itu palsu. Jadi dia itu menyerupai hifa, tapi nggak ada sekatnya. Gitu. Ini kalau diperhatikan nggak ada sekatnya. Di sini bang, di sini mulus dia. Kulturnya dengan sahur raut agar dengan suhu 28 derajat sampai paling lama 1 bulan. Obatnya ya clotrimazole. Ini adalah jenis-jenis obat clotrimazole, nystatin, fluconazole, itraconazole mau dia minum per oral ataupun intravaginal juga bisa. Sekaligus bisa juga oral dibanding apa dibarengan dengan intravaginal juga bisa. Gitu. Ini diagnosis diagnosis bandingnya kandidosis ini dia gak ada ya dia cottage agar ini cottage cheese. Jadi dia seperti melekat-lekat ini kayak melengket-lengket keju-keju di pinggiran toples. Nah, kalau ini strawberry cervix. Jadi itu bintik-bintik seperti ini. Ini jelas ada yang di antara warna pucat, yang pinknya harusnya cantik, tapi dia malah kemerahan, eritem, makul eritem dia. Ini bakteri vaginosis dia hanya bersifat pus saja, bau amis, lengket. Terus ini mana aja sih? Nah, terakhir ini, bukan terakhir, lanjutannya. Kalau misalnya wanita sering mengalami ketiga ini, salah satu dari ketiga ini, terus nggak diobati, risikonya naik ke atas, infeksinya ascending, naik mengenai disebut sebagai pelvic inflammatory disease atau PID. Itu banyak. Ada yang salpingitis. Salpingitis itu dia peradangan tuba. Ini peradangan tuba. Ovoritis ini nyeri pada ovarium atau
infeksi ovariumnya, peradangan, abses tubovarian. Nah, kemudian ada bisa juga kalau misalnya nggak diobati, tembus di abdomen, meradang jadi peritonitis. Nah, kalau sudah peritonitis itu yang bahaya, karena biasanya peritonitis itu rawan pasiennya meninggal. Gitu. Makanya perlu ditangani oleh dokter spesialis. Faktor risikonya usia muda dan remaja yang aktif melakukan hubungan dengan lebih dari satu partner. Paling banyak itu yang anak-anak sekolah, jujur. Paling banyak itu anak-anak sekolah, anak seperti SMP, SMA, gitu. Tanpa pengawasan yang kuat, mereka jadinya ini riwayat PID sebelumnya. Jadi kalau misalnya pasien yang pernah PID, dia misalnya dalam beberapa waktu minum antibiotik terus hilang dan sembuh, baik, dia masih rawan dan rentan untuk mengalami PID berikutnya. Gitu. Mungkin bisa saja bakterinya tidak sepenuhnya remisi. Riwayat klamidia atau gonore ini jelas khas untuk kelamin atau gonore atau berganti-ganti pasangan. Pemasangan IUD pada 21 hari pertama. Ini pemasangan IUD ini biasanya dia infeksi karena tindakan nosokomial ya namanya. Nosokomial mungkin IUD-nya yang gak steril, tapi pun kalau dia semuanya bisa dipastikan steril, peradangan PID ini bisa disebut sebagai sterile inflammation. Sterile inflammation. Kalau dipastikan bahwa oh IUD-nya steril nih, kemudian mengikuti SOP mencuci tangan, kemudian pasiennya diinfeksi dengan alkohol atau misalnya dengan povidone iodin, sudah dipastikan steril saat dikerja ternyata masih inflamasi dalam 21 hari pertama ya udah ini adalah steril inflamasi gitu. Vaginose bakterial itu faktor risiko. Gambaran klinisnya ya ini kalau dia sudah meradang nyeri perut bawah. Yang nyeri perut bawahnya ini biasa tergantung kalau dia hanya meradang di unilateral atau salah satu sisi, dia bisa gejalanya DD atau diagnosis banding dengan APP, appendicitis atau BSK juga bisa. Kalau misalnya di sebelah kanan, kalau di sebelah kiri, ya diagnosis bandingnya dengan misalnya kolitis, peradangan pada usus. Lagi harus di USG harus dipastikan betul, ditanyakan betul pasiennya apakah ada riwayat ISK, apakah ada riwayat STD atau sexual transmitted disease yang berulang, penanganannya gimana, tuntas apa enggak, suka menggunakan alat-alat kebersihan pembersih wanita yang steril atau enggak, gitu. Dysmenorrhea jelas, dyspareunia jelas semuanya. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke tahap PID, semua tanda-tanda peradangan itu sudah muncul semua. Yang awalnya mungkin kalau dia akan sisanya gatal, jarang ada nyeri pada kandidosis atau misalnya BV, nyerinya skala pas PID mungkin dia naik jadi 8 gitu. Nyeri berkemih, nyeri adnexa, benjolan. Benjolan ini kita curiga adanya abses. Demam jelas. Demam bahkan bukan cuma demam, biasanya disertai dengan mual muntah. Kenapa? Ada gejala gitu karena ada perangsangan GI, perangsangan saluran cerna atau GI tract. Karena dia masuk di dalam organ abdomen. Pemeriksaan penunjangnya gimana? CRP. CRP itu apa? C reaktif protein. C reaktif protein itu khas untuk menilai kalau misalnya ada peradangan akut atau infeksi akut bersamaan juga dengan ESR atau erythrocyte sedimentation rate atau dikenal dengan LED, laju endap darah sama aja. Sesuai dengan gonore atau chlamydia trachomatis. Swab endocervix jelas harus diambil. Scrap endocervix itu atau urin tampung tengah, urin tampung pertama, bisa cervix smear. Ini bisa juga untuk dia menyingkirkan DD-nya itu CA cervix. USG pelvis ini yang paling banyak dilakukan. Langsung dilihat karena banyak ada beberapa pasien bahkan yang sudah di meja operasi dengan kecurigaan APP. Pas dibuka ternyata yang meradang adalah salpingsnya atau yang meradang malah
ovariumnya yang nggak jadi dikerja sama spesialis bedanya. Yang kerja siapa? Opjin gitu. Bisa juga kalau misalnya dia ada APP, kebetulan ada juga PID-nya. Ya udah dikerja dia dua gitu. Tapi bayangkan nyirinya itu gimana? Sudah APP-nya nyeri, PID-nya nyeri. Nah, ini juga model salah satu dari apa namanya? Mind map, entah dia kolong ruptur membran, kemudian ada apa namanya? Yang apa persalinan vaginal yang dibantu atau multiple vaginal exam, maksudnya pemeriksaan berlebihan. Paling banyak itu kalau dia USG transvaginal. Transvaginal mungkin alatnya nggak dicuci bersih atau alatnya nggak bersih masuk ke dalam, ya itu membuat invasi bakteri yang disengaja dalam proses penanganan atau pemeriksaan, yaitu nosokomial atau internal monitoring dan sebagainya macamnya, atau sistem infection juga bisa, BV juga paling sering, sesar kalau misalnya alat-alatnya nggak steril ya ujung-ujungnya meradang, endometritis atau peradangan pada endometrium bisa, ujungnya kalau misalnya nggak ditangani dengan baik bisa sepsis. Ini yang paling sering. PID. PID itu yang paling ditakutkan adalah sepsis atau peritonitis. Itu aja dua. Selama masih bisa diobati dengan antibiotik, selama masih bisa merespon, aman aja. Tapi kalau misalnya muncul gejala peritonitis atau sepsis, itu yang bahaya. Gitu. Nah, sudah membahas tentang eh, infeksi-infeksi bakteri, sampai sini ada mau ditanya? Oke, sebelum aku lanjut, mungkin aku izin ke WC dulu. Sambil mungkin kalau ada ditanya, boleh. Oke, sorry lama. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Kalau belum, aku lanjut aja deh. Kalau gitu, kita masuk ke infeksi virus. Infeksi virus, salah satu yang paling banyak adalah herpes. Herpes itu dia macam vesikel atau kutil berair. Dia apa namanya? Yang kalau dia pecah bisa jadi kusta. Itu biasanya orang diagnosis banding atau dia kira-kira juga, misalnya kayak apa, kalau dia hepatitis satu yang terjadi di mulut, misalnya impetigo pada anak-anak itu, ya kurang lebih awalnya dia impetigo bullosa. Kalau dia seperti itu vesikelnya ya pecah, kurang lebih sama jadi kayak herpes gitu. Nah, herpes simplex virus itu terbagi dua. Bahkan sebenarnya herpes simplex virus itu cuman istilahnya bahasa yang dipermudah saja untuk diingat, karena dia masuk dalam golongan herpes virus atau HHV. HHV itu namanya human herpes virus, yang sangat banyak modelnya.
mulai dari 1 sampai 8 dengan jenis-jenis yang lain. Satu, dua, jelas. Satu ya HS1, yang kedua HS2, yang ketiga varicella, varicella zoster. Varicella zoster itu yang menyebabkan misalnya cacar air, gitu. Kalau misalnya ada pernah tahu istilah cacar air atau herpes zoster itu HHV3. Epstein-Barr virus, EBV, yang paling banyak atau misalnya ini dua, HHV4 dan 5 yang menjadi akar masalah yang disalahkan. Misalnya karena pada kasus-kasus keganasan, terus kalau misalnya pernah dengar ada limfadenopati, Hodgkin, nah ini juga menjadi akar masalahnya EBV atau CMV. Nah itu, atau misalnya juga kepada kayak misalnya kelainan pada hati, kanker bukan bukan kanker hati, misalnya pada pankreas atau infeksi-infeksi lain yang menjadi masalah di KGB, kemudian ya dan lainnya lah. Kalau gitu semuanya ini menjadi masalahnya. Human herpes virus tipe 4 dan 5. Ternyata EBV itu atau CMV, cytomegalovirus itu masuk dalam keluarga herpes gitu. Yang lainnya ya HV6, 7, 8 ini biasanya jarang ini, jarang apa namanya? Jarang disinggung dalam kasus-kasus paling banyak ya 1 sampai 5 aja. Satu, dua, tiga, terus EBV dan CMV. Masa inkubasinya sekitar 1 sampai 26 hari dengan rata-rata. Biasanya sudah bergejala itu dalam 6 sampai 8 hari. Tapi kembali lagi, misalnya kalau kita ternyata baru tahu nih, ada orang main dengan orang seseorang yang ternyata dia mengidap ada herpes viride, anggaplah herpes genital, dia cek 1 minggu nggak ada gejala, dipikir aman. Jangan dulu, karena di sini dibilang masa inkubasinya 1 sampai 26 hari, dan itu juga diambil dari buku interna, buku ilmu penyakit dalam, ya udah harus nunggu lagi sampai kurang lebih hampir 4 minggu gitu. Nunggu lagi 4 minggu. Kalau lewat dari 4 minggu atau 1 bulan baru dikatakan aman gitu. Kalau yang kedua itu biasanya paling sering menyebabkan herpes genital yang menyebabkan lewat sexual transmitted. Nah, kalau misalnya satu itu paling banyak pada anak-anak itu apa namanya usia 6 sampai 18 bulan. Biasanya itu karena apa namanya vaginal delivery. Itu paling banyak vaginal delivery atau mungkin dia idiopatik, mungkin dapatnya juga dari mana ya itu nggak tahu ya, biasanya lingkungan juga bisa, atau higienitas, higienitas. Kurang. Ya udah kena 6 sampai 18 bulan, artinya setengah tahun sampai 1,5 tahun. Modelnya kayak gini, kalau misalnya pas yang satu ya jelas dia fisikal yang pecah jadi kusta, lesi, tapi bisa juga kalau dia kenanya lesi di mata. Lesi di mata itu kalau misalnya dilakukan tes fluoresensi, fluorescence, itu dia akan tampak seperti ini, kehijauan ranting-ranting pohon dengan istilah lesidendritik. Dia khas, artinya keratitis herpetik atau keratokonjungtivitis herpetik gitu. Herpes okuler, gingivostomatidis. Artinya peradangan pada gusi, gingivostomatidis, di sini kita profesi paling banyak. Kalau yang satu, kalau yang kedua khas di genital. Ini tapi ya ini kalau bisa di ada yang bingung ini gambar apa? Ini bagian daerah mons pubis ke bawah yang dekat dengan ini daerah klitoris. Kemudian di sini tampak ada seperti vesikel-vesikel yang melepuh, itu khas dari herpes genital. Balanoposthitis, leisi pada mukosa vulva ataupun vagina, dan juga anophthitis, leisi kulit dan kulit anus. Anophthitis ini paling banyak kalau pasien MSM. MSM itu apa? Male sex with male, LGBT gitu. Ini paling banyak anophthitis di laki-laki ya MSM. Jadi kalau misalnya mau dibilang herpes genital itu agak sulit ya. Kalau misalnya dilihat dari pasien-pasien yang heteroseksual itu agak sulit.
Karena ya paling ini balanofosfitis mukosa kuning ini. Kalau batang penis juga biasanya ini paling diagnosis bandingnya dengan kanker, sifilis, kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang dia khas anoprontitis di daerah anus ataupun di dalam rektum ternyata ada seperti ini, oh jelas. Berarti itu adalah MSM. Yang paling banyak sih itu. Pemeriksaan penunjangnya dia sederhana saja. ELISA, titer antibody IgM, IgG untuk ASV1 maupun 2. ELISA itu dilakukan dengan cara rapid, kalau enggak sih, enggak, sorry, sorry. Bukan rapid kayaknya, dia pemeriksaan laboratorium. Jadi dia itu menentukan titer IgM, titer antibody, ada angkanya ceritanya, titer antibody. Western blot atau gold standarnya ini. Kalau ya, ini gold standar Western blot itu hanya dilakukan kalau misalnya hasil ELISA-nya itu meragukan. Jadi kalau misalnya ada soal yang mana diperiksakan tetap Western blot aja dulu gitu. Wes- Western blot itu juga dia gimana ya? Gimana jelasinnya itu dia macam mau dibilang tes kuantitatif juga bukan karena dia tidak menunjukkan hasil. Jadi dia itu masuk di pemeriksaan laboratorium yang gunakan beberapa jenis kertas dan indikator. Nanti aku masukkan aja deh di slide-nya. Bentar. Terus ada PCR. PCR itu polymerase chain reaction. Itu apa namanya pemeriksaan umum untuk virus. Mau dia bukan herpes maupun dia herpes tetap bisa menggunakan PCR. Bahkan bakteri juga pemeriksaannya PCR. Yang paling banyak dulu kita kenal istilah PCR di mana di COVID. Itu menggunakan pemeriksaan PCR, polymerase chain reaction. Nah, paling khas juga kultur virus, cuman ini biasanya lama. Ya tetap aja Western blot menjadi pilihan utama atau gold standar. Tata laksananya karena di herpes adalah virus, diberikan adalah anti herpetik. Kompetensi kita di mana hanya di yang non genital atau HSV1. Kompeten menurut SNPPDI 2019 ataupun di kompetensi yang ada di eh, slide apa di file tadi kompetensi 2 apa 3 ya kalau nggak salah. Jadi kita hanya bisa sampai di genital awal ini saja. Kalau misalnya sudah lanjutan ini sudah bagian spesialis DV, dermatovenerologi. Kalau genital, yang non genital ya ini 5 kali 200, 5 sampai 10 hari dan sebagainya macamnya. Tapi kalau misalnya dia genital ikut juga 5 kali 200 atau valaciclovir 2 kali 500 selama 5 sampai 10 hari. Sisanya bagian dari DV atau rujuk gitu. Ini juga model dari mind map-nya bisa ada inokulasi, kemudian damage ke sensorik. Nah, gejalanya herpes ini biasanya dia lebih dominan untuk eh, nyeri, nyeri terbakar gitu, nyeri terbakar. Dia bukan dalam bentuk gatal, bukan dalam bentuk nyeri tusuk, tapi nyerinya terbakar, panas gitu. Komplikasinya ada HSV, encephalitis atau hepatitis, tapi jarang. Nah, dia itu kalau misalnya herpes, karena kan pernah, anggap pernah dengar nggak misalnya kalau orang yang pernah varicella zoster, cacar air gitu, virus itu akan dorman di medula spinalis radix posterior, terus dia sewaktu-waktu akan kembali dalam bentuk herpes zoster yang di daerah badan, di daerah korpus itu membentuk daerah luka atau vesikel sesuai arah dermatom. Jadi kayak misalnya ini badannya orang nih, terus dia itu akan bentuk seperti luka begini, mengikuti area dermatom. Nah, itu. Kalau misalnya setelah diobati pun dari herpes zosternya ini HZ, herpes zoster, anggaplah dia sudah diobati, akan yang ada yang namanya kondisi post herpetic neuropati. Jadi jahatnya herpes ini, dia bisa menyerang sistem saraf gitu. Damage to sensory neuron. Jadi bahkan jangan heran kalau misalnya ada pasien-pasien, dok saya pernah berobat herpes, tapi keluhannya saya itu masih ada nyeri ini, nyeri itu. Artinya yang dialami adalah post herpetic neuropati gitu.
bisa saja sudah sembuh, kumannya nggak ada, apa namanya, sudah nggak ada lesinya, nggak ada lukanya, nggak ada keluhannya, sisa nyerinya aja, tapi nggak ada masalah, kayak nggak ada lukanya tapi nyeri. Ya karena ada masalah dari akibat damage sensori neuronnya itu. Terus ini, yang berikut adalah kondiloma acuminata, di mana kondiloma acuminata ini masuk sebagai salah satu penyakit akibat infeksi HPV tipe 6 dan 11. HPV itulah Human Papilloma Virus. Dan kalau dia menyerang misalnya daerah wanita, itu dengan tipe HPV 16 dan 18, itu akan menyebabkan kondisi CA cervix. Jadi ingat ada yang 6, ada yang 11, ada yang 16, ada yang 18. Dengan masih inkubasi 3 sampai 18 bulan. Dia gambarannya khas, istilahnya bunga kol. Kol. Biasanya nggak nyeri, tapi ada juga yang nyeri dengan efloresensinya ya ini Acuminata bukan seperti bunga kol, papul dengan permukaan menyerupai kubah, papul keratotik berbentuk permukaan dasar. Sekali lagi, ini banyak di pasien-pasien yang MSM atau male sex with male ya akan mengalami kondilom acuminata itu di daerah anus yang paling banyak. Jarang kalau kondilom acuminata itu di daerah perempuan atau misalnya laki-laki yang heteroseksual, jarang, agak jarang dibandingkan penyebab seks lainnya, penyakit seks lainnya itu jarang. Lebih banyak dia di kondilom acuminata itu yang di anusnya. Dia kan seperti ini. Nah, masa penunjukkannya histopatologi. Kalau misalnya dia tidak, kalau misalnya kan karena gambarannya ini kan khas, udah tahu nih, oh ini pasti kondiloma. Jadi biasanya pemeriksaan penunjang itu biasa di skip. Tapi kalau dengan pemeriksaan penunjang nggak berespon dengan baik, baru dilakukan histopatologi untuk melihat patologi anatominya atau PA. PCR bisa, serotipe HPV, tes asam asetat. Asam asetat itu, tes asam asetat ini sama, prinsipnya sama dengan tes pada CA cervix atau istilah dengan ya ini aceto white, tes aceto white. Jadi ambil apusan, kemudian ditaruh di kaca objek, lalu diteteskan dengan tes asam asetat atau oh bukan bukan apusan, langsung asam asetatnya saja yang langsung dioleskan ke daerah lesi. Asetatnya dioleskan di daerah lesi untuk menjadi warna putih. Aceto white positif. Untuk laksananya ini, tinctura podofolin kontraindikasi kontraindikasi untuk ibu hamil karena bersifat teratogenik. Terus yang aman apa? TCA. Trichloroacetat TCA itu trichloroacetat. Aman untuk ibu hamil. Yang aman untuk pasien aku sengaja kasih bold plus warnanya berbeda. Misalnya sering masuk nih di soal yang bisa dilakukan atau bisa diaplikasikan oleh pasien itu sendiri. Podofilotoksin dengan konsentrasi 0,5 gitu. Yang nggak boleh ya ini podofilin dan TCA. Ingat bagaimana cara bedakan? Ih, terus ini dok ada podofilin dan podofilotoksin. Cara bedakan gimana? Ingat aja belakangnya ini filin nggak boleh, toksin boleh, racun boleh gitu. Toksin boleh. Jadi podofilotoksin 0,5 itu boleh diaplikasikan oleh pasiennya sendiri. Yang lainnya nggak boleh oleh dokter. Dan ingat porofilotoksin yang diaplikasikan oleh pasien itu juga kontraindikasi untuk ibu hamil. Sehingga satu-satunya pengobatan kondiloma acuminata di pasien ibu hamil hanya TCA yang diaplikasikan oleh dokter. Jadi nggak boleh. Bisa nggak kalau misalnya ibu hamil mengobati kondiloma acuminatanya sendiri? Jawabannya nggak bisa karena obat yang digunakan itu kalau yang mau di apa bisa digunakan oleh pasien itu sendiri kontraindikasi gitu karena mungkin bersifat teratogenik sehingga hanya bisa TCA, nggak boleh podofilin, nggak boleh podofilotoksin, hanya TCA, aman untuk ibu hamil. Nah, ini penyakit terakhir adalah HIV. Di slide ini aku kasih masuk sebagai penyakit terakhir.
HIV ini yang kita bahas adalah HIV tanpa komplikasi. Maksudnya tanpa komplikasi gimana? Tanpa infeksi sekunder ataupun lainnya. Tanpa infeksi sekunder. Paling banyak infeksi sekunder dari HIV apa? TB, TB paru. Jadi setiap pasien-pasien dengan TB paru wajib cek HIV. Mau nggak mau wajib. Nah, aku kasih note deh. Pasien dengan TB paru wajib cek HIV. Begitu pula sebaliknya, kalau dia ada HIV, wajib cek TB gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya dia nggak ada batuk, bisa dikasih pengencer dahak, bisa pengencer dahak gitu. Bisa dilakukan, bisa dikasih pengencer dahak kalau misalnya dia nggak ada batuk, coba. Atau kalau misalnya nggak bisa juga, lakukan swab saja, di swab di daerah orofaringnya gitu. Atau yang ada aja, paling paling bentuk ya air liur terdalam gitu. Tapi kalau misalnya dia ada HIV terus ada batuk, wajib banget dicurigai ke arah TB. Meskipun mungkin saja bukan TB, tapi tetap diperiksakan. Karena infeksi sekunder paling sering adalah TB paru. Dan kalau sudah masuk di stadium lanjut, TB paru yang lesinya bagus, bersih itu paling jelek ya bisa jadi TB miliar. Nanti bentar, kayaknya ada deh belakang gambarnya. Bentar aja deh. Iya, ada. Nah, terus yang lainnya banyak. Misalnya ada kandida kandidas oral. Paling banyak ini oral thrush. Kemudian diare kronik. Aku juga pernah dapat pasien. Dia itu diare sudah berapa? Kayaknya sudah 1 bulan deh katanya. 2 bulan atau 3 bulan dia. Terus dikasih obat anti diare nih, zinc atau Pulgit atau loperamid, masih nggak hilang. Sudah disuruh jaga makan, ini itu. Eh, pas kita iseng-iseng cek HIV-nya positif. Ya udah, kita ini apa namanya kita rujuk, langsung kita rujuk ke poli interna gitu. Ada juga yang apa namanya dia merokok, ibu-ibu ini loh, ibu-ibu merokok, kemudian dia nyeri perut, keluhannya diare, juga udah lama, mau katanya kayaknya 6 bulan deh, kayaknya kalau nggak salah itu. Baru penampakannya juga kurus. Ya udah, iseng-iseng cek HIV-nya positif. Dan HIV ini adalah kuman yang menyerang T helper gitu. T helper itu adalah limfosit atau sel T yang khususnya untuk membantu kerja dari ilmu lainnya. Jadi dia bukan limfosit T yang langsung berhubungan dengan kuman. Tunggu dulu ya. Mungkin ada ini dulu. Azan dulu di depan rumah.
Oke, sorry. Soalnya aku pas depan masjid, jadi pas azan jadinya ini apa namanya nggak kedengaran. Soalnya aku ingin lanjut aja ya. Nah, tadi kita di limfosit helper. Limfosit T itu sendiri ada dua macam. Limfosit T itu, nih, limfosit T itu ada dua. T killer atau CD8, T helper, CD4. Nah, T helper ini dia akan semacam mengirimkan sinyal ke entah itu ke limfosit B untuk mengeluarkan apa namanya antibodi atau ke T killer atau ke sel-sel lain memberikan sinyal, oh ini kumannya, ini masalahnya. Atau dia juga yang mengatur, oh sel T killer kamu tolong ke daerah sini, ada masalah infeksi kronik. Diatur juga T apa limfosit ini yang akan menstimulus juga limfosit B untuk produksi antibodi atau IG imunoglobulin. Nah, kalau ininya rusak, CD4-nya rusak, T killer nggak bisa berfungsi dengan baik, limfosit B nggak bisa berfungsi dengan baik, limfosit B nggak bisa berfungsi, neutrofil, monosit, dan semuanya itu nggak bisa berfungsi. Jadi limfosit T helper itu seperti macam pusat atau misalnya semacam koordinatornya gitu. Jadi kalau misalnya diserang sama HIV ya udah bermasalah. Penyakit penularannya cairan tubuh seksual dan darah. Jadi kalau misalnya ini Kak, kalau habis makan sendok bekas orang HIV gimana? Bisa kena nggak? Menurut teori, buku, dan jurnal sih enggak. Tapi kalau misalnya ini kan orang apa mindsetnya pasti akan merasa kayak ih saya takut, aku takut kalau makan dari habis itu kena gitu. Mending saran juga jangan. Kenapa? Karena takutnya bukan hanya HIV yang dialami gitu. Misalnya pada pasien tertentu juga ternyata ada hepatitis B atau hepatitis C-nya yang menular lewat air liur, bahkan kena HBV dan HCV gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan teori, buku jurnal itu cairan tubuh seperti air liur, keringat itu enggak kena. Tapi untuk main amannya ya nggak usah aja gitu, karena kita nggak tahu apa koinfeksi yang bisa terjadi itu bisa menyebar kayak gimana. Nah, selain itu juga yang paling banyak menjadi penularan itu akibat darah paling banyak di mana? Di jarum suntik, needle. Banyak kasus-kasus nakes atau dokter atau perawat yang terkena dengan HIV akibat nggak memperhatikan cara menutup atau agak terburu-buru dalam urusan jarum. Misalnya pada pasien yang anestesi mau dioperasi, ternyata pas suntik spinalnya itu nggak sengaja di kena jari, ya mau nggak mau sudah terkena HIV, sudah apa infeksi gitu. Mau dia nggak berdarah, mau dia berdarah, tetap gitu. Staging. Untuk staging dari WHO itu ada empat dibagi asimptomatik, mild, moderate, dan severe. Severe itu kalau sudah masuk di bagian banyak ini, banyak komplikasi disebut juga sebagai AIDS. Jadi kalau misalnya kalau mungkin Siva dan kawan-kawan teman-temannya kalau entah koas atau jadi dokter nanti sudah menemukan pasien dengan diagnosis AIDS, ya udah berarti dia masuk di staging 4. Ini khas, jelas ada penurunan berat badan, baik loss. Atau kalau HIV yang stage 4 wasting syndrome ini sangat-sangat kurus. Jadi dia seperti sisa tengkorak dibungkus kulit gitu. Kalau misalnya ini ingat dia ada weight loss, jangan lupa pikirkan TB. Eh, TB diagnosis bandingnya ya ini bisa TB, bisa keganasan. Cek lagi labnya, entah labnya atau klinisnya gitu. Kalau misalnya dia kayak yang tadi ada diare kronik, ada TB, masih TB pulmoner, itu masih ini, masih staging 3, masih staging 2. Tapi kalau misalnya extra pulmoner TB ini paling baik TB tulang. Aku juga pernah dapat namanya TB usus. Jadi dia gejala simptom gastrointestinal, tapi kemungkinan penyebabnya adalah TB karena waktu itu pasiennya ada riwayat berobat TB. Cuman aku nggak tahu dia sembuh atau enggak karena pasiennya juga nggak jelas omongnya.
nggak bawa kartu kontrol juga soalnya. Jadi kita nggak bisa tahu adakah posisi sarkoma. Nah ini sudah jelas ada esophageal thrush, ya, bla bla ini sudah stadium stadium 4. Nah ini diare stadium 3, pneumonia, sifil bakterial, pulmonary TB. Kalau sudah ada TB bahkan yang bukan bukan miliar saja, TB biasa aja yang lesinya di apex, ya udah stadium stadium 3 sudah. Yang stadium 2 kayak gimana? Kayak herpes zoster, ada ini sebore, prurigo itu gatal-gatal, recurrent atau ulkus, sariawan berulang, sariawan berulang. Kemudian ada limfadenopati mana itu? Aku juga pernah dapat ini, TB limfadenopati. Cuman aku nggak tahu dia hasilnya TB atau gimana karena pasiennya nggak mau dirujuk. Dan dia keluhannya itu awalnya datang pertama ada limfadenopati di daerah koli atau leher dekstra kanan. Beberapa minggu kemudian dia datang, yang kanannya hilang. Tapi dia pindah tuh di kiri. Setelah itu beberapa minggu kemudian hilang lagi. Datangnya lagi, ternyata dicek di daerah ketiak. Nah, aku nggak tahu ini apa karena pasien waktu itu mau nolak dirujuk. Dan setelah dirujuk ke rumah sakit, aku juga nggak tahu pasiennya piga apa enggak gitu. Karena sudah tidak pernah datang lagi. Kemungkinan karena situ TB. Waktu itu dicek HIV-nya sempat positif, sempat positif. Makanya ada suspek karena TB limfadenopati. Cuman limfadenopati TB ini dia biasanya sih nggak khas ya. Kalau misalnya limfadenopati akibat TB itu biasanya nggak khas. Kalau misalnya limfadenopati atau limfadenitis akibat infeksi mungkin bakteri, virus, itu biasanya ada gejalanya nyeri gitu. Leukoplaki itu lidahnya yang putih, tidak putih ya. Kemungkinan ini akibat oral thrush, jamur, candida paling banyak oral thrush itu akibat candida. Terus apa lagi ya? Tuh. Pneumonia, unexplained. Ini fever, unexplained fever, demam yang tidak dapat dideskripsikan, itu biasanya bersifat demam yang tidak terlalu tinggi. Biasanya dia cukup subfebris saja 37,8 di bawah 37,8 atau paling tinggi ya sampai 38,0 derajat Celcius lah. Jadi dia itu kalau misalnya pasien-pasien yang riwayat demam terus suhunya itu paling 38, 38 koma, 37,8. Dia nggak khas. Misalnya kalau bakteri nih, faringitis, atau bakteri apa gitu, sampai 40 derajat Celcius itu bisa. Tapi kalau di TB, nggak seperti itu. Demamnya nggak setinggi itu. Apalagi ya, dekorasi ultraviolet ini, nah, ini sarcoma kaposi itu dia macam banyak multiple nodulus. Kemudian ada oral thrush itu jamur. Ini biar dikerok atau dikasih nystatin juga akan muncul lagi. Oh, wait, aku lihat lagi ya, sebentar. Terus TB miliar tuh dia ini. Kalau ingat gambaran gini, dia tuh mirip istilahnya ground glass opacity. Tapi itu ground glass opacity itu dia nggak seperti dia semacam bintik-bintik salju gitu. Dia biasanya pada pasien-pasien dengan COVID itu ada. Lalu gambarannya COVID itu ground glass opacity. Cuman ini TB miliar dia gejala khas TB jelas. Dia ada keringat malam, terus ada batuk sesekali plus darah, BB turun, dan batuknya sendiri itu dia lebih dari 3 minggu, 2 minggu bahkan bisa dicurigai. Nah ini TB miliar. Ini kalau misalnya cuma dikasih gambar doang, ini kita mungkin bisa curiga ada COVID. Tapi kalau kayak gini ya khas. Jadi dia itu TB miliar itu menyerang semua paru-paru. Jadi ini adalah salah satu komplikasi TB
yang paling banyak di pasien-pasien HIV. Kalau misalnya dari TB-nya doang yang murni TB tanpa HIV, biasanya jarang sampai TB miliar gitu. Nah, ini screening diagnostik yang agak ribet daripada apa namanya TB. Mulai dari tes 1, kemudian kalau dia reaktif masuk di A2, kalau dia reaktif lanjut ke A3. Tapi kalau dia non reaktif di A2, ulangi tes A1 dan 2 lagi. Gitu. Kalau misalnya masih non reaktif, ya kemungkinan dia beresiko atau memang dia negatif gitu. Nah, ini agak ribet, agak baca saja. Cuman kalau di lapangan nanti mungkin nggak diikuti kayak gini. Sekaligus langsung diperiksa A1, 2, 3 bersamaan. Kalau di lapangan mungkin di rumah sakit ataupun di puskesmas atau pakai kitnya yang rapid test HIV itu ada. Cuman dia bukan sistem seperti ini. Kalau mau dibilang reagennya sama, reagennya sama. Dan biasanya itu mereka nggak ikut pengen panjang. Biasanya kalau sudah langsung dites A1, 2, 3 positif, langsung dibaca gitu. Jarang gitu ada yang kayak kabur A1 positif, A2 tiganya negatif. Kalau dicek ulang biasanya paling A1-nya negatif lagi gitu. Itu biasanya paling pengaruh alatnya atau pengaruh titernya yang terlalu apa namanya terlalu sedikit. Ini juga ada apa namanya rujukannya kalau misalnya dia pengobatan HIV-nya bisa dilakukan kalau dia mendapatkan hasil positif dari ketiga jenisnya A1, 2, 3 dan eh, minimal dua saja itu sudah dikatakan hasil intermediate. Ini sudah bisa dipertimbangkan rujuk untuk intermediate. Negatif itu kalau satu non reaktif, satu reaktif tapi A1 dan 2 non reaktif, berarti ini mungkin pas dia satunya dia positif palsu. Itu aja sih. Sufisien yang mungkin untuk ini ada beberapa jenis juga, tapi jujur selama di lapangan ini yang aku dapatkan di puskesmas ya, nggak tahu di rumah sakit kayak gimana. Biasanya jarang ikut alur seperti ini. Kalau dapat positif, langsung start pengobatan gitu. Tata laksananya agak ribet, banyak sediannya. Tapi ingat, untuk di Indonesia sekarang juga tata laksana HIV itu dalam kondisi FDC, obat FDC atau fixed drug combination. Jadi dia memang ada isinya. Misalnya satu kapsul itu sudah ada 3 macam. Misalnya dalam satu kapsul sudah ada tenofovir, lamivudin, efavirenz, dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya perhatikan di slide-slide nanti, jangan kaget ada jenis-jenis kode-kode atau jenis-jenis singkatan-singkatan. Nanti aku juga masuk di slide ini, kayak apa semua singkatannya. Tapi khusus untuk pengobatan yang pada umumnya, lini pertama dan kompetensi kita sebagai dokter adalah pemberian ini, regimen tenofovir, lamivudin, atau emtricitabine ditambah dengan efavirenz. Cuman efavirenz ini khusus pada wanita hamil. Biasanya mereka akan enggak cocok karena dia bersifat apa namanya teratogenik, sehingga diganti efavirenz itu menjadi nevirapin gitu. Nah, efavirenz yang tidak boleh pada ibu hamil. Sisanya pada anak-anak ini bisa dilihat dari regimen-regimennya sendiri. Dan biasanya pengobatan TB maupun pengobatan HIV ya di anak-anak itu menggunakan sediaan dosis lepas, langsung diberikan langsung sama dokter spesialis anaknya. Jadi kalau misalnya ada dicurigai TB anak, dia nggak kita obatin, langsung dirujuk. Dan ingat, kalau misalnya ini nice to know aja, nice to know, mungkin nggak tahu dapat atau tidak, mungkin nanti kalau melewati stase koas apa pulmo atau anak, terus dapat kasus TB anak, gejala TB, gimana nih aku bisa nulis nih? Ah, ini aja. TB pada anak yang aslinya pada dewasa itu kalau tuberkulosis gejalanya dominan adalah batuk-batuk. Gejala TB pada anak itu, poin pertama, jarang menular karena batuknya anak-anak itu jarang kuat, sehingga bahkan mau keluar saja susah. Yang kedua, lebih banyak menyerang di berat badan. Bahkan dengan makan sebanyak apapun, berat badannya malah turun atau cenderung stagnan atau turun perlahan-lahan di garis bawah standar deviasi yang optimal, misalnya di bawah -2 SD menurut grafik WHO ataupun CDC, dia pasti akan turun gitu. Kalau anak jarang yang apa namanya
batuk. Terus jangan lupa di anak kalau dia ada TB atau ada di HIV, lakukan juga tes Mantoux. Tes Mantoux, aduh, Mantoux itu tulisannya gini, Mantoux, bacanya Mantu, Mantu teks, Mantu teks, Mantu tes. Itu dilakukan tes cukit kayak misalnya kita suntik intrakutan, regimen TB-nya yang dilemahkan. Kalau dia positif ya ini curiga TB gitu. Ini obat-obatnya apakah lamivudin dan efavirenz lagi. Jadi efavirenz itu hanya tidak boleh di ibu hamil dan di bawah 3 tahun. Efek sampingnya ya ini bersifat hepatotoksik. Dia efek samping HIV meningkatkan fungsi hati, SGPT ataupun SGOT. Kalau misalnya dapat pasien kayak gini, edukasikan misalnya kalau dia minum obat-obat HIV itu edukasikan aja. Misalnya efek sampingnya tuh karena dia hepatotoksik, mungkin kalau ada gejala mual atau muntah yang tidak dapat ditahan atau tidak bisa juga berhenti dengan obat anti mual, datang berobat. Atau bisa juga kalau didapatkan mata kuning, mata atau tangan, pokoknya dia sudah masuk di ikterus kuning atau ikterus, berobat untuk dicek atau dilakukan pengecekan eh, fungsi faal hati. Kalau misalnya dia terpaksa di atas 5 kali dengan atau tanpa gejala, terpaksa anti HIV-nya di stop dulu atau meningkat 3 kali itu plus gejala maksudnya gejala apa? Gejala mual muntah, ya udah ini juga di stop anti HIV. Terus ada juga gini yang sering ditanya sama supervisor nanti. Kalau misalnya pasien ada TB, ada juga HIV, yang mana duluan diobati? Jawabannya itu rata-rata kayak gini. TB-nya dulu, TB dulu 2 minggu, lalu HIV-nya, ARV-nya itu menyusul. ARV, ARV-nya nyusul 2 minggu setelah obat TB. Katanya sih menghindari efek samping obat atau interaksi obat. Cuman sampai sekarang belum ada ini jawaban yang pasti gitu. Karena dalam beberapa kasus misalnya eh, dia sudah mengonsumsi HIV apa obat anti HIV, terus dia kena TB, ya terhitung kan ARV-nya dulu baru obat OAT-nya. Tapi ya itu lagi kalau misalnya dia didapatkan bersamaan TB dan ARV, TB dulu 2 minggu baru ARV nyusul. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai OAT atau sudah mulai ARV, TB juga bisa masuk jadi ARV dulu baru OAT itu nggak ada masalah sih menurutku. Kalau misalnya yang kayak gini, cuman ikut aja lah gitu. Mungkin kalau ada penjelasan dari SPV-nya yang menjelaskan nanti, ya siapa tahu ada yang lebih make sense, lebih masuk akal. Karena bahkan aku sampai kuas pun SPV nggak ada jelaskan sampai detail banget kenapa. Lebih ke arah apa ya? Cuman itu saja. Dia bilang TV dulu baru ARV. Nah ini jenis-jenis kode-kodenya ada TDF, 3TC, FTC, FZ. Ini ada di bagian sini. Dia mulai. Terus ini efek samping. Rata-rata ini neuropati ada yang toksisitas hati paling banyak di zidofudin, asidosis laktat bisa neuropati perifer, kemudian ada hypersensitivity syndrome ini alergi, gagal ginjal, bla 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 dan sebagainya macam. Nah, itu aja sih untuk penyakit-penyakit sexual transmitted disease. Mungkin sampai sini ada mau ditanya, mungkin sudah tidur semua kayaknya ini. Sorry.
Halo, kenapa putus-putus? Sorry, ada mau ditanya? Apa? Sorry, udah kedengar? Oh, ini aja, lewat chat aja. Kalau misalnya mau ditanya, boleh kirim lewat chat.